karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Jadi kemarin kita sudah disentuh Surakarta dan ke Surabaya. Mungkin minggu depan kita udah mulai ke Tangerang dan lain-lain. Minggu depannya lagi mungkin sudah mulai ke luar Jawa. Jadi tiap hari akan kita evaluasi terus. Ini nanti mohon izin Bu Gubernur, nanti akan kita lakukan terus sampai bulan Oktober. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mengalami perubahan mulai dari nama program, anggaran, proporsinya hingga sasaran penerimanya. Nah setelah nomenklatur diubah menjadi makan bergizi gratis, kini anggarannya, proporsinya tengah dipertimbangkan untuk turun yang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp7.500.000 per porsinya. Nah besaran dari anggarannya sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 saja ini dianggap akan membebani fiskal Indonesia. Belum lagi pemerintah mendatang dibayang-bayangi hutang jatuh tempo sebesar 800 triliun begitu, dan juga dibebani janji program keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Sudrajat Jiwandono ini menilai bahwasanya dirinya lebih memilih program makan bergizi gratis jika dibandingkan dengan pembangunan IKN. Karena memang mempunyai dampak ganda yang lebih luas dan juga dampak jangka panjang. Lalu bagaimanakah efektivitas dari program makan bergizi gratis ini? Kita akan diskusikan dalam dialog fokus terkini edisi malam hari ini. Utak-atik program makan bergizi gratis. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bang Martin Hadiwinata, Koordinator Nasional VIAN Indonesia. Bang Martin, selamat malam. Selamat malam, sehat. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah kiri Bang Martin ada Mas Setio Budiantoro, Nexus Strategi Perkumpulan Prakasa. Mas Budi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga di sebelah Bang Budi ada Bang Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Bang Sul, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Bang. Terima kasih, selamat malam Bang Ardianto dan semuanya, dan selamat malam buat TVRI. Ya, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah saya ada
Teh Eliza Mardian, peneliti dari Center of Reform of Economic. Teh Caca, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ya, terima kasih Mas. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Dan juga ada Mas Izzuddin Alfaras, Ekonom Institute of Development of Economic and Finance, Indef. Mas Faras, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Mas Wiji. Selamat malam. Baik. Saya yang pertama akan menuju ke Mas Budi terlebih dahulu karena Anda sempat menulis artikel ini terkait dengan program makan bergizi gratis sebagai fondasi perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tulisan Anda dulu ini, Mas Budi. Iya, tadi seperti yang dijelaskan nih, kan ekonomi kan tampaknya sedang turun. Ya, ya. Dan justru kalau kita lihat, misalnya kita belajar dari Jerman pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, itu kemudian kenapa dia mampu bangkit itu karena didorong agregat demandnya dengan pada waktu itu namanya Marshall Plan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari makan bergizi gratis ini bisa menjadi sarana untuk semacam Marshall Plan Indonesia. Bagaimana menggerakkan agregat demand supaya kemudian bisa menggerakkan ekonomi. Terutama bagaimana ada syaratnya tentu ya. Itu harus menggerakkan ekonomi di masyarakat bawah. Jadi agregat demand terjadi dan kemudian setelah itu ekonomi akan terus berjalan. Memang yang kemudian tantangan kita itu bagaimana kita membuat multiplier effect ini besar sekali. Ya. Itu yang kita perlu pikirkan dengan sangat dalam. Terus kalau misalnya kita lihat dari berbagai macam riset ya, kalau di tingkat dunia itu perbandingan return on investment itu 9:1. Artinya investasi 1 bisa dapatnya 9. Okay. Tapi kalau kalau penelitian dari negara-negara berkembang dan negara miskin dan menengah ya seperti Indonesia ini bisa antara 7 sampai 32 kali. Kita mesti mencoba untuk mengupayakan supaya semaksimal mungkin apa yang dilakukan ini kemudian multiplier efeknya besar. Oleh karena itu kemudian bagaimana kita mendorong makan bergizi gratis itu berdasarkan community driven. Jadi berbasis komunitas masyarakat. Jadi bagaimana kemudian sumbernya dari sana, kemudian dari masyarakat sekitar ya. Kemudian bagaimana masyarakat sekitar juga diberdayakan, kemudian juga misalnya soal limbahnya juga kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi nanti apabila itu terjadi yang dimaksud dengan broad based development, pembangunan ini yang kemudian punya dampak pada masyarakat banyak itu bisa terjadi. Syaratnya itu. Jadi jangan kemudian katakanlah yang punya modal besar kayak gitu. Kalau yang pemodal besar saja yang kemudian akan di sana itu multiplier efeknya akan kecil. Oke, sebelum nanti saya akan ke Bang Sil, karena kan banyak yang mempertanyakan terkait dengan efektivitas nantinya di makan bergizi gratis ini. Artinya ketika banyak pertanyaan dari masyarakat sebelum nanti dijawab oleh TKN begitu, apa kemudian faktor penentu dari keberhasilan makan siang gratis jika nanti akan dijalankan? Ya, jadi kita harus sabar. Yang pertama, ya harus sabar bahwa tidak bisa kemudian big bang langsung sekali jadi nggak bisa. Dan kemudian yang harus dilakukan itu memang kita mesti menggunakan supaya masyarakat ini ya kemudian terlibat itu dengan berbagai macam pemberdayaan komunitas. Okay. Jadi kalau pengalaman kami misalnya di Bina Swadaya, saya sebelumnya saya pengurus di Bina Swadaya juga, itu misalnya untuk IDT pada waktu itu program IDT Impres Desa Tertinggal itu ada yang menjadi penggerak desa. Jadi semacam. Jadi kita itu perlu membuat berbagai macam pelatihan, berbagai macam upaya supaya masyarakat itu soal pertaniannya, soal masaknya, soal standar gizinya, kemudian soal kebersihannya dan lain-lain. Dan sebenarnya ini enak sekali sebenarnya. Enak sekali dalam arti karena off takernya jelas. Jadi pembelinya itu jelas. Oleh karena itu bisa dihitung semuanya. Sehingga kemudian bagaimana kita mengorkestrasikan masyarakat ini supaya kemudian bisa mensuplai pada ini untuk makan bergizi gratis dan kemudian berkelanjutan. Ini kan semacam pesta rakyat sebenarnya. Dan kita mesti mengupayakan supaya pesta rakyat itu benar-benar dilakukan oleh rakyat juga gitu. Jadi mereka menjadi subjek. Benar-benar pesta rakyat begitu apa yang tadi Anda katakan, multiplier effect-nya akan terlihat nanti ya, terlihat juga. Tapi Mas, untuk tanggapan dari World Bank sendiri atau Bank Dunia di Juni 2024 kemarin mengomentari terkait dengan makan bergizi gratis ini, dikatakan tidak efektif tuh untuk mengatasi stunting. Tanggapan Anda? Jadi untuk stunting memang agak berbeda, ini jangka panjangnya. Jadi kalau stunting itu kan balita yang pendek ya. Dan balita yang pendek itu ketika stunting itu proses yang panjang. Jadi dia wasting dulu, dia kurus dulu, kemudian setelah itu tidak mendapat nutrisi yang lama sehingga
yang cukup baik ya, sehingga kemudian dia pendek. Jadi proses yang panjang. Kalau yang terutama yang direct stunting itu terutama pada ini ya, terutama pada ibu-ibu muda ya, atau yang baru menikah. Itu yang terutama fokusnya di sana. Dan kemudian yang punya anak gitu. Jadi yang anak kecil, balita maksudnya. Jadi itu yang perlu dilakukan terutama kalau fokus pada stunting. Tapi pada prinsipnya gini, pada prinsipnya itu yang kita lakukan itu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu kalau kita lihat kan kualitas PISA kita ya, nilai dari ini nilai untuk akademis untuk ini ya, penghitungan, kemudian setelah itu bahasa dan lain-lain kan terbatas. Itu karena salah satunya kalau yang saya temui di penelitian lapangan ya, itu memang banyak sekali orang yang pendapatannya rendah itu, keluarga pendapatannya rendah itu memberikan nutrisi atau makan itu kurang bergizi. Kalau kita pengen ini Indonesia maju, kita itu harus memberikan nutrisi yang bagus sehingga brain development, perkembangan otak dari anak itu kemudian berkembang. Oleh karena itu ini yang mesti dilakukan, karena untuk orang-orang pendapatan rendah atau miskin nggak ada jalan keluar, sehingga kemudian pemerintah harus masuk. Jadi pemerintah harus melakukan affirmative action yang ini sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. Misalnya Finland misalnya tahun 40-an. Kemudian setelah itu Amerika juga 40-an. Kemudian setelah itu negara-negara yang menengah seperti kita, misalnya lebih miskin misalnya India misalnya, atau juga agak sedikit maju dari kita itu Brasil misalnya. Itu udah total lama. Sudah berapa negara yang total sekarang kalau 2023 itu jumlahnya ada 140-an. 140. Kalau sekarang tadi mendapat informasi ternyata lebih dari 150. Jadi kalau lihat dampaknya memang cukup banyak. Itu saya menuliskan itu ya, cukup banyak ya, dari soal pendidikan, dari soal retaining orang tetap sekolah. Bahkan Anda menuliskan dari tahun 2019 ya, Mas Budi ya? Ya, saya menulis hal ini tahun 2019 karena waktu itu penelitian lapangan saya melihat bahwa memang anak-anak kita itu kalau nggak mendapat nutrisi, karena mereka yang di desa pendapatannya rendah itu mendapat protein itu susah, mahal. Oleh karena itu kita harus ada afirmasi gitu, supaya kita menggerakkan. Ini sebenarnya kan gini, kalau disederhanakan itu kita itu sebenarnya mencoba untuk memberikan lahan yang subur pada benih-benih. Jadi benih-benih ini adalah anak-anak kita, sementara lahan yang subur ini nutrisi gratis, yang bergizi gratis ya. Karena kalau tidak diupayakan itu, nutrisinya nggak ada. Nutrisinya yang bagus itu nggak ada. Sehingga benihnya susah berkembang. Benih yang berkembang ini adalah ini anak-anak kita yang untuk masa depan kita. Baik. Itu yang menjadi pertanyaan ketika masyarakat bertanya terkait dengan efektivitas, lalu juga World Bank juga menanyakan apakah juga efektif untuk mengatasi stunting. Saya langsung ke Bang Sil. Bang Sil, ini kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Gibran bahwasanya uji coba sudah dilakukan di beberapa tempat termasuk di wilayah Bogor, Solo, Surabaya, Bali hingga Tangerang. Mengapa memilih kota-kota tidak yang 3T sekalian begitu kata Mas Gibran, nanti kan untuk awalnya ini akan dilaksanakan di 3T begitu. Kenapa tidak langsung diuji cobakan begitu? Ya, nantinya memang kita akan menyasar ke 3T. Untuk saat ini kan rencananya sampai bulan Oktober dan bahkan hampir seluruh provinsi dengan uji cobanya itu 3.000 porsi. Ya, jadi ini kedepannya pasti karena memang kita ingin agar mendapat masukan, baik itu dari siswanya sendiri, dari orang tua, dari komite sekolah, dan juga para pakar gizi, termasuk pelaku UMKM, termasuk semua stakeholder. Jadi agar kita bisa mendapat perbandingan ataupun kira-kira makanan bergizi di Papua dengan di NTT sama di Solo ataupun di Tangerang Selatan pasti akan beda dong. Pasti akan beda, termasuk harga ya. Kita lihat sendiri contohnya di Papua saja itu antara Kota Jayapura dengan kebetulan saya bisnis penerbangan di. Jadi ada paham ya? Agak paham sedikit ya. Hitung-hitungannya tuh kita perbandingan satu sak semen itu di Kota Jayapura itu 100.000 ya. Terus untuk semen itu kan 50 kilo. Untuk ongkos angkutnya ke Oksibil itu Pegunungan Bintang, itu nggak bisa pakai truk ataupun moda transportasi darat, laut dan intinya itu hanya bisa melalui udara. Itu 1 kilo itu 25.000. Jadi kalau 50 kali 25.000 udah 1.250.000 tambah harga semen. Jadi semen di sana itu 1.350.000. Itu untuk semen? Untuk semen. Makanya ini
benar-benar harus kita uji cobakan di semua daerah. Terus makanannya mungkin di sana umpama ketiadaan beras kita bisa ganti dengan sagu atau jagung dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya terbatas nanti uji cobanya di kota-kota yang di Jawa, tapi tentunya yang pasti ya kan dari awal kita menyasar daerah 3T, terluar, tertinggal dan terjauh ya kalau nggak salah itu. Nah itu yang kita mau dapat masukan sampai nanti di bulan Oktober. Tapi kenapa memilih daerah-daerah yang terdekat terlebih dahulu, tidak langsung ke 3T begitu, Bang Sil? Ya, pastinya akan ke situ. Pastinya akan ke situ, hanya mungkin memang jadwalnya sekarang yang ada, permintaan mungkin di sini dulu, ya kan? Karena di sana juga masih kita uji coba ini kan termasuk supply-nya, distribusinya lebih pelik sih. Jadi kalau yang ini kita lihat dulu yang gampang, sepanjang kayak kemarin di Tangerang Selatan, di Bogor, ataupun di Solo, ternyata dengan harga 15.000 atau 14.900 itu siswa itu happy. Mereka tuh senang karena makanannya enak katanya begitu. Jadi mengerjakan daerah-daerah gampang, baru nanti nih untuk Iya, nextnya pastinya. nanti akan diuji coba begitu untuk yang daerah-daerah pelik 3T ya. Dan juga mengenai proporsi itu belum kita tetapkan. Tapi yang pasti mudah-mudahan di APBN kita 2025 nanti untuk anggarannya 71 triliun ini mudah-mudahan sudah fix. Tapi untuk anggaran proporsinya 15 menuju ke 7.500 ini masih belum fix ya? Kayaknya 7.500 itu kan wacana dari seseorang ya yang menurut kita sih itu bukan dari tim sinkronisasi atau tim kampanye nasional Prabowo Gibran atau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu bukan dari kita, memang mungkin pas lagi bincang-bincang terus itu dimediakan gitu, akhirnya agak viral ya. Jadi ini konfirmasi Bang, masih tetap 15.000 proporsinya? Bukan, maksudnya yang kita uji cobakan sekarang itu 15.000. Tapi nanti dalam perkembangan itu bisa berubah gitu. Mudah-mudahan sih di atas itu karena di atas itu ya. Karena Mas Gibran bilang bahwa kita juga jangan pelit sama siswa anak-anak kita gitu. Intinya itu. Dengan 71 triliun itu hitungannya kira-kira, Bang? Kalau saya membaginya 71 triliun itu kalau 15.000 itu mungkin 5 miliar ya. 5 miliar porsi. Hitung-hitungan nggak tahu, ini hitung-hitungan ini aja dari saya. Baik. Berarti belum pasti ya terkait dengan hitung-hitungan untuk proporsinya belum, dan masih dibahas di internal ya, begitu ya. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin ini Baik. Vian sendiri memberi beberapa catatan kritik terhadap program makan bergizi gratis ini. Bisa dikemukakan? Ya, pertama kami mempertanyakan konsepnya seperti apa. Konsep artinya ini? Konsepnya seperti apa, bagaimana pangan itu didapatkan, bagaimana didistribusikan, bagaimana itu bisa ide besarnya seperti apa gitu. Dari konsep itu bisa muncul bagaimana kebutuhan anggarannya. Dan ketiga kami melihat juga ancaman-ancaman bahwa ketika diskusinya hanya angka anggarannya 71 triliun itu bisa menjadi kue yang sangat enak untuk dikorupsi seperti itu. Dan itu bisa menjadi salah satu bancaan bagi mafia pangan gitu, seperti itu. Dan terakhir menurut kami kalau di Vian kami melihat program makan bergizi gratis bisa terancam tidak berjalan dengan baik ketika itu tidak terintegrasi dengan kurikulum pendidikan seperti itu. Nah, kami mencoba melihat juga konteks yang sama di Brazil gitu ya, di mana kami mempunyai jaringan di Brazil dan program makan siang yang dilakukan di Brazil itu terintegrasi dengan produsen pangan, pertanian pangan keluarga. Jadi tidak terpisah dari petani lokal, baik itu petani, bisa itu juga nelayan, bisa juga masyarakat adat yang melakukan produksi pangan secara sistem pangan adatnya, sistem pangan lokal seperti itu, dan itu menyuplai kebutuhan pangan untuk sekolah tersebut. Dan juga itu terintegrasi dalam kurikulum di mana siswa-siswa juga memiliki pengetahuan dan diajarkan tentang sistem produksi pangan yang sesuai dengan sistem pangan lokal seperti itu. Berarti terintegrasi dengan kurikulum itu tadi ya? Terintegrasi, dan itu juga sebenarnya 2010 Kementerian Pendidikan sudah melakukan evaluasi terhadap PMTAS ya.
program makanan tambahan anak siswa sekolah seperti itu, dan itu salah satu catatannya adalah bagaimana mengintegrasikan program makanan tambahan tersebut dalam kurikulum pendidikan. Nah, itu yang tidak pernah dibincangkan dalam riuhnya makan bergizi gratis. Yang ada munculnya itu berapa jumlah porsinya, berapa dan kemudian ya bisa jadi kita bertanya-tanya, ini program beneran untuk rakyat atau hanya untuk nanti ya menguntungkan kelompok oligarki, mafia pangan dan lain sebagainya. Itu yang ya kita sudah capek ya dengan cerita-cerita seperti itu. Ini yang kemudian harus menjadi catatan ya, catatan untuk kami bisa seperti itu. Kemudian diaplikasikan begitu. Artinya apa yang kemudian seharusnya begitu dilakukan oleh pemerintahan mendatang untuk bisa menjalankan program makan siang ini. Jadi tidak hanya terfokus pada makan bergizi gratis saja, tapi juga ternyata program integrasi tadi dengan kurikulum pendidikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita juga harus mentransformasi sistem pangan kita. Gitu. Selama ini sistem pangan kita tidak pernah berpihak kepada petani lokal, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat pun seperti itu. Mereka tidak pernah mendapatkan bagian porsi penting dalam sistem pangan kita saat ini gitu ya. Nah, kemudian juga terakhir bagaimana ini juga terintegrasi antara sistem produksi pangannya, jadi bagian dari sistem pendidikannya seperti itu. Ini masukan yang bagus begitu Bang Sil, artinya dari Bang Martin termasuk juga tadi terintegrasi dengan kurikulum, lalu juga transformasi sistem pangan juga menjadi catatan. Ini masukan yang bagus ya kita terima, karena memang seperti di Brasil tadi bahwa 30% dari supply itu disuplai oleh masyarakat lokal gitu loh, dan ada sekitar kalau nggak salah 8.000 ahli gizi ya Bang ya, itu di Brasil kalau nggak salah itu yang ikut di sini. Makanya masukan-masukan ini yang kita perlukan, sehingga nantinya ketika ini benar-benar nanti setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan akan dijadikan program yang ini berjalan, semuanya tuh kita sudah on the track gitu loh. Jadi kita tidak, mudah-mudahan tidak ada jalan itu baru kita tambal sulam gitu loh, tapi benar-benar ketika dijalankan udah ya istilahnya 90% atau itu fix gitu loh. Jadi masukan-masukan begini dari teman-teman di Vian ya kita sangat mengapresiasi. Jangan sampai tadi dikuasai oleh mafia pangan saya tertentu. Begini, gitu, saya sendiri juga gini, ada juga ya kan, memang kalau memang ada keuntungan itu harus untuk UMKM. Untuk ibu-ibu yang mengelola kantin, terus ada pedagang-pedagang yang di sekitaran sekolah gitu loh. Jadi masyarakat lokalnya jangan, ya saya juga nggak setuju kalau ada oligarki yang makan bergizi gratis ini. Ada kemarin MUI bilang ini program Tuhan ya katanya. Jadi terus ada konglomerasi besar ya kan, dia ambil keuntungan di sini. Harusnya kan mereka punya CSR ya menurut, dan inilah saatnya mereka mengeruk kekayaan di Indonesia saat ini, mereka balikin untuk anak cucu kita. Dengan program CSR tadi? Iya. Oke. Gitu. Baik, saya langsung ke Kor, Mbak Caca, artinya Anda melihatnya seperti apa terkait dengan makan bergizi gratis ini? Ya, sebetulnya untuk program bergizi gratis ini tuh dari sisi anggaran dulu ya, ini kita ceritanya. Karena kan udah ada pagu anggaran itu sekitar 71 triliun. Nah, ini tuh apakah akan digunakan semuanya untuk membeli bahan makanan kah, untuk diberikan kepada siswa, atau di situ kan ada beberapa tenaga kerja tuh yang terlibat. Misalkan untuk menggaji pekerja yang panglima dapurnya, atau misalkan semacam kayak ada industri untuk memastikan bahwa makanan ini itu layak untuk aman dikonsumsi. Karena kalau misalnya tidak ada standarisasi kualitas makanan, ini khawatirnya terjadi yang namanya keracunan makanan. Ini kan kita tidak harapkan ya. Nah, jadi memang di sini harus ada pemerintah ini tuh semacam mengalokasikan dana selain untuk memberikan ke bahan pokok untuk membeli bahan pangannya di makan bergizi gratis, juga untuk industri untuk pemastian untuk bisa mengendalikan dan juga menjaga kualitas gizinya juga. Saran dari Kor sendiri diambil dari 71 itu atau memang harus dianggarkan lagi atau? Nah itu, makanya ini kan tergantung dari kapasitas fiskal kita ya. Nah kalau kita cerita tentang kondisi fiskal saat ini,
fiskal kita ini saat ini penerimaannya sedikit terkontraksi karena PPN dan juga PPh badan yang itu berkontribusi separuh ke pendapatan pajak kita itu terkontraksi. Nah, sementara dari sisi belanja pemerintah ini kan nggak mungkin turun kan, pasti terus meningkat. Nah, jadinya solusinya adalah dengan utang. Pembiayaannya dari utang. Nah, saat ini kondisi utang kita per Mei 2024 itu sekitar 8.500 triliunan. Tahun depan itu jatuh tempo 800 triliun. 800 triliun, ya. Nah, jadi kan di sini pemerintah harus hati-hati dalam menganggarkan dan juga untuk otak-atik anggaran. Karena jangan sampai ini memangkas anggaran-anggaran di kementerian lembaga lain sehingga itu bisa mengganggu capaian output dari kementerian itu yang sudah disusun. Nah, makanya jadi pemerintah selain dari APBN mungkin menurut saya kita bisa melibatkan dari CSR juga ya. Dana-dana CSR ini juga bisa dilibatkan juga. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga filantropi dan seperti mungkin lembaga pengumpul zakat atau dan lainnya itu bisa digunakan juga untuk tambahan anggaran untuk makan bergizi ini. Karena kalau misalnya memangkas anggaran dari kementerian lembaga yang ada tuh, saya khawatirnya nanti kita banyak target-target yang tidak tercapai karena ada pemangkasan itu tadi. Dan yang paling penting adalah belum saatnya untuk memangkas di bagian anggaran di BBM subsidi ya. Karena kalau misalnya catatan penting ini. Karena itu menjadi sorotan masyarakat saat ini. Ya, kan? Karena kalau misalnya ada pemangkasan di BBM subsidi ini dampaknya kan kemana-mana. Kalau BBM ini kan nggak hanya ke transportasi, tapi juga ke tenaga kerja, terus juga ke yang pasti kan biaya logistik naik ya, dan juga harga-harga lainnya jadi ikut terkerek. Nah, ini kan terlihat dari kenaikan BBM, harga BBM subsidi tahun 2022 September itu dampaknya adalah kenaikan harga pangan di 2023 sampai ke 2024. Nah, itu kan karena rentetan-rentetan kejadian itu tadi. Makanya BBM subsidi ini kalau bisa jangan dulu dinaikkan karena pemerintah harus hati-hati. Karena saat ini sekali lagi daya beli masyarakat ini dalam tanda kutip lampu kuning nih, hati-hati nih ada penurunan daya beli karena kalau kita melihat dari indeks keyakinan konsumen segala macam ya itu tuh sekarang turun. Mereka ekspektasi terhadap mendapatkan pekerjaan itu dia turun, terkontraksi. Jadi artinya masyarakat kita ini ada kekhawatiran untuk konsumsi di masa depan. Nah, ini jangan sampai ada kebijakan yang kian memberatkan masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan yang memberatkan masyarakat. Betul, itu yang menjadi catatan penting. Tapi yang menjadi sorotan publik adalah di tengah makan bergizi gratis yang nanti akan disiapkan untuk pemerintahan mendatang. Artinya ini juga terkonsentrasi juga salah satunya Mas Faras yang mungkin perlu Indef tanggapi terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini yang tentunya menjadi keberlanjutan konsistensi dari pembangunan IKN ini. Bagaimana Anda melihat program ini yang terus berjalan dan juga dibarengi dengan IKN? Ya, saya kira kita tahu bersama bahwa anggaran APBN kita terbatas, yang artinya kita harus memilih prioritas mana yang kita mau lanjutkan atau mungkin kita perlambat atau bahkan kita hentikan, seperti itu. Nah, dari situ kita nanti bisa lihat bagaimana prioritas pemerintahan berikutnya. Apakah tadi misalnya makan bergizi gratis atau IKN atau bagaimana, itu terlihat dari anggarannya seperti itu. Dan yang sudah kita lihat adalah satu muncul mata anggaran dari makan bergizi gratis, gitu. Yang kedua kita lihat bahwa ada penurunan dari anggaran IKN, gitu. Yang tahun depan itu sekitar 17 triliun, yang mana beberapa tahun terakhir itu jumlah sangat besar. Artinya setidaknya dalam RAPBN 2025 saja kita sudah lihat prioritas anggaran pemerintahan berikutnya kecenderungannya adalah untuk makan bergizi gratis ketimbang IKN, gitu. Jadi itu kita bisa baca seperti itu. Tentu sejauh ini masih dalam proses pembahasan di antara pemerintah dengan DPR sampai beberapa bulan ke depan, dan kita lihat nanti setelah ketok palu dan kemudian kita lihat jumlah besaran anggarannya, kita tahu bahwa nanti prioritas pemerintahan ke depan ke mana arahnya, gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Kemudian kami dari Indef sendiri memang kalau tadi disuruh memilih di antara keduanya, memang kami juga sama cenderung memilih makan bergizi gratis ketimbang IKN. Kenapa? Karena tadi makan bergizi gratis ini bisa
memberikan efek pengganti yang lebih besar kepada masyarakat, tentu dengan beberapa catatan. Ada 5 berarti 5 efek ya. Betul. Yang indefinite. Tapi tahan dulu Mas Faras, nanti di segmen selanjutnya mungkin juga Bang Sil akan menambahkan. Usai jeda kita akan kembali, saudara, masih membahas terkait dengan utak-atik dari makan bergizi gratis, masih bersama Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.